Selamat pagi kelas 12. Hari ini kembali lagi bertemu dengan saya di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas lanjutan materi kita, yaitu mengenai splicing RNA. Nah, biasanya kamu ini ketemu di splicing RNA ini ketika ketemu di soal. Jadi di materi di buku kamu itu nggak ada materi tentang splicing RNA gitu ya. Nah, tetapi di sini sebelum kita bahas mengenai splicing RNA ini, saya mau jelaskan lagi ini mengenai yang kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, karena ada yang belum mengerti, banyak yang bertanya sama saya, maka di sini saya akan jelaskan lagi. Nah, di sini saya nggak akan detail, kamu bisa lihat langsung nanti ini perubahan-perubahannya, tapi saya akan kasih tahu prosesnya gitu ya. Nah, di yang pertama ini adalah sense. Sudah, sense ini disebut juga dengan coding. Coding artinya dia membawa kode-kode gitu. Lalu ini juga disebut dengan anti-template. Lalu kalau yang di bawah ini, yang ini adalah anti-sense, disebut non-coding. Artinya apa? Dia itu tidak membawa kode. Oleh sebab itu makanya ketika kita mau mengubah DNA ke dalam bentuk RNA di sini, ini DNA yang di atas, kita mau bentuk ke dalam bentuk RNA, itu kita harus membentuknya dari sense. Kenapa? Karena sense yang punya kode. Anti-sense dia tidak punya kode, gitu ya. Lalu yang di bawah ini, yang ini, nah ini adalah codon atau RNA messenger atau RNA atau RNA duta sama ya. Lalu yang di bawahnya ini adalah pasangannya, komplemennya si codon, disebut dengan anti-codon, itu adalah RNA transfer, RNA T. Lalu selanjutnya di sini untuk si splicing nanti baru kita masuk ke sini ya. Jadi saya jelaskan yang ini terlebih dahulu. Nah, di sini dia. Ada yang pertama itu, kamu lihat dulu, ini tadi kan saya bilang adalah yang DNA. Kalau yang ini dia adalah yang RNA. Coba bisa kamu lihat. Ada persamaan dan juga ada yang sama di sini. Coba lihat di sini, kalau dia DNA dan RNA itu sama-sama ada yang 5 menjadi 3 dan 3 menjadi 5. Dari 5 ke 3, dari 3 ke 5. Jadi itu maksudnya apa? Nah, jadi kalau dia 5 ke 3 itu artinya yang membawa kode. Sudah, lihat di sini. Yang sense ini 5 ke 3 artinya dia yang membawa kode. Kalau anti-sense ini adalah duplikasi dari si sense gitu ya. Lalu kalau yang di sini yang codon itu juga yang membawa kode ya. Lalu antikodon ini adalah pasangannya si codon gitu. Jadi dia kalau dia yang pasangan itu dia dari 3 ke 5 gitu dia. Nah, kalau kira-kira yang ini keterangannya saya hapus, bisa nggak kamu membedakan yang mana dia DNA, yang mana RNA? Nah, seharusnya bisa. Gini dia caranya. Kalau dia di DNA itu basa nitrogennya itu ada dia yang A, T, G, C atau ATGS sama ya. Kalau dia di ini yang RNA, dia itu basa nitrogennya tidak ada T. Jadi yang ada apa? A, U, G, C atau GS, ya kan? Nah, ini harus diingat. Ini kalau dia di RNA, ini kalau dia di DNA. Jadi kalau kamu ada lihat rantai dia nggak kasih tahu nama, dia buat di situ dari 5 ke 3, lalu di situ ada U. Berarti dia sudah pasti itu adalah RNA. Tapi kalau di dalamnya ada T, berarti dia sudah pasti itu adalah DNA. Gitu cara membedakannya. Sudah? Nah, di sini saya mau buat dulu. Jadi gini, contoh di dalam soal itu dia sediakan sense. Dia minta kamu ubah ke dalam codon gitu ya. Dia minta kamu transkripsi menghasilkan codon atau RNA messenger. Apa yang harus dilakukan? Si sense langsung aja diubah ke RNA messenger. A tetap A, G tetap G, C tetap C, A tetap A, G tetap G, G tetap G, C tetap C. Tapi di sini apa yang diubah? T diubah menjadi U. Jadi caranya supaya kamu gampang, kalau ada ketemu yang seperti ini, kalau dia sama-sama 5 ke 3, ini juga 5 ke 3, berarti kalau dia dari DNA ke RNA yang diubah itu hanya T menjadi U. Itu aja yang berubah. Begitu juga dengan yang ini yang di bawah, anti-sense. Di bawah ini ada anti-codon. Dari 3 ke 5, ini juga 3 ke 5. Lihat apa yang diubah, sama. T diubah menjadi U. Selebihnya sama. Ini C, ini tetap C. Ini G, ini tetap G. Ini T, baru di sini ada U. Begitulah dia seterusnya. Jadi ini sebenarnya gampang. Lalu, tapi kalau nanti
kamu contoh nih, di soal dia sediakan hanya antisense, tapi dia tidak sediakan sense. Contoh ini dihapus. Dia sediakan hanya antisense yang di bawah ini aja, dari 3 ke 5. Lalu dia minta tolong ubah, dia sediakan antisense, lalu dia minta kamu membuat kodonnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Si antisense kita harus ubah dulu dia ke sense, supaya kamu gampang mengubahnya ke kodon. Gitu dia. Oke ya. Oke, nanti saya akan kasih soal latihan. Nah, lalu kita sekarang masuk ke yang splicing RNA. Jadi gini, biasanya kita itu ketemu dengan splicing RNA ini hanya ketika kita ketemu di soal biasanya. Jadi ada keadaan di mana si DNA kita itu, DNA ini yang di atas, DNA kita itu dia akan membawa nukleotida yang tanpa kode gitu. Maka nanti nukleotida yang tanpa kode itu harus dibuang. Nah, cara membuangnya itulah yang disebut dengan splicing RNA gitu. Nah, di sini ketika dia sudah ada DNA, kan biasanya kita belajar DNA langsung diubah menjadi RNA ya kan, di sini mRNA atau kodon atau RNA D ya kan. Tetapi di sini ketika dia terjadi si splicing RNA, dia itu akan membentuk yang pertama pre-RNA messenger. Jadi di sini dia artinya apa ini? Ini adalah RNA yang belum matang. Kenapa disebut belum matang? Karena di dalam itu dia membawa nukleotida yang tidak memiliki kode gitu, sehingga tidak bisa diterjemahkan nanti ketika dia sudah mau ditranslasi di sini. Oke. Nah, yang mana itu? Saya langsung aja kasih contoh ya. Ini saya langsung bagi 3 aja. Nah, ini dipotong ya. Seperti ini juga dipotong. Oke. Ini 3, oke. Nah, ini dia yang terakhir. Oke, berarti di sini ada berapa rangkaian basa nitrogen ya? Ada 3 ya yang bisa diterjemahkan. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? Nah, nanti di situ ada yang disebut dengan inton, ada yang disebut dengan exton. Aja di sini contoh ya, saya kasih contoh. Yang ini contohnya adalah yang exon. Ya, yang ini adalah yang inton. Ini exon, ini inton, yang ini exon. Jadi gini, apa nih bedanya exon dengan inton ya kan? Jadi exon itu adalah rangkaian DNA yang memiliki kode. Jadi dia yang membawa kode. Kalau yang inton itu adalah rangkaian DNA yang tidak membawa kode. Berarti di sini di splicing DNA di sini, di splicing RNA maksud saya, ketika dia sudah diterjemahkan ke dalam RNA, tadi dia tidak langsung menjadi RNA messenger. Dimana nanti dia akan membentuk dulu pre-RNA gitu ya. Nah, di pre-RNA untuk diubah menjadi RNA messenger, nanti dia akan dibuang bagian yang tidak perlu. Siapa yang tidak perlu? Itu adalah bagian yang tidak membawa kode. Berarti yang dibuang nanti adalah bagian yang inton ini. Berarti ada 2 yang mau dibuang, ya kan? Nah, ini yang di atas ini saya pindah ke bawah ya, biar gampang. Berarti sudah saya pindah ke bawah, berarti yang mana nih? Ini tadi adalah yang exon, ini yang inton, ini yang exon, ini inton, ini exon. Maka nanti si intonnya itu akan dibuang. Berarti ini dibuang, yang ini juga dibuang. Hasilnya di bawah nih saya pindah. Nah, ini sama ya, AGC, AGC, CUC, CUC, CCU, CCU. Nah ya, berarti di sini sudah dibentuk dia RNA messenger yang sudah mature ataupun dia yang sudah matang gitu ya. Nah, setelah dibentuk dia RNA messenger yang sudah matang, apa yang selanjutnya kita lakukan? Maka dia akan memasuki tahapan yang disebut dengan translasi. Nah, jadi di sini setelah dia ditranslasi, dia akan diterjemahkan menjadi susunan asam-asam amino, ya kan? Nah, di sini saya udah terjemahkan. Nanti di bukumu kamu boleh lihat. Kalau tidak di halaman 82, coba nanti dilihat halaman 91. Di situ nanti ada tabel yang berisi kode-kode ini. Nanti dia akan kasih tahu kalau kodenya ini namanya ini gitu ya. Jadi di sini tadi saya sudah terjemahkan. Ini ada AGC, itu disebut dengan serin, nama asam aminonya. Lalu CUC itu leusin, CCU itu prolin gitu. Nah, jadi perlu diingat juga, ini kemarin ada juga yang bertanya. Nah, di sini yang diterjemahkan menjadi asam amino itu adalah RNA messenger.
bukan RNA transfer. Karena kemarin kan berdasarkan penjelasan saya di tahapan yang paling terakhir kita ubah itu adalah RNA transfer kan. Tapi bukan berarti RNA transfer yang akan kita terjemahkan menjadi asam amino, bukan. Tetapi dia adalah RNA messenger. Lalu RNA transfer fungsinya apa? Dia itu hanya membantu proses translasi. Makanya di sini saya perjelas, translasi by RNA transfer. Jadi translasi ini dilakukan oleh RNA transfer. Siapa yang ditranslasikan itu adalah kode-kode yang dibawa oleh RNA messenger gitu ya. Oke, jadi inilah penjelasan saya mengenai splicing DNA. Nah, selain ini biasanya di soal itu kadang-kadang mau juga dia ditanya itu mengenai penghitungan nukleotida. Jadi kalau nanti kamu disuruh hitung nukleotida jangan bingung ya. Kalau nanti kamu disuruh hitung nukleotida jangan bingung. Nanti kalau di soal itu dibuat nih, ada seperti ini, rangkaian susunan DNA. Lalu kamu disuruh hitung, ada berapa nukleotida yang ada di situ, jangan bingung. Nah, nukleotida itu yang mana? Masih ingat nggak kemarin di penjelasan video itu ada yang seperti ini? Ada yang seperti ini ya. Oke. Nah, lalu ada yang ya kan, ada yang seperti ini. Ini adalah kurang gede. Oke. Ini adalah si fosfat, ya kan? Ini adalah gula pentosa. Lalu yang ini adalah basa nitrogen. Contoh saya buat di sini A, gitu ya. Lalu dia ini A ya. Lalu dia berpasangan nih, pasangan ke T. Dari A ke T itu di situ dia punya ikatan hidrogen kemarin saya bilang ya. A ke T itu ikatan hidrogennya ada 2. Kalau G ke C itu ikatan hidrogennya ada 3. Begitu juga sebaliknya. Berarti T ke A ikatan hidrogennya 2. Kalau G ke C itu ikatan hidrogennya 3 gitu ya. Nah, oke, saya buat lagi pasangannya di sebelah sini. Berarti pasangannya bentuknya gini ya. Oke. Nah, di sini ada gula pentosa. Oke. Lalu di sini ada fosfat. Oke. Nah, yang ini berarti yang sebelahnya yang ini ya, ini T. Oke. Ini juga gula, ini juga fosfat. Oke. Jadi satu ini langsung aja saya buat. Satu ini nih. Ini adalah satu nukleotida. Berarti artinya apa? Ini satu ke atas itu namanya satu nukleotida. Satu ini ke bawah namanya satu nukleotida. Berarti kalau ditanya gini, ada berapa jumlah nukleotida yang terdapat di dalam rangkaian sense DNA katanya? Berarti ada berapa itu nukleotidanya? Kita hitung aja lah, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3 kali 5. Berarti ada berapa itu? Ada 15 nukleotida. Nah, itu biasanya juga mau ditanya. Lalu ada juga pertanyaan gini. Dia tanya, contoh nih, pada ekson yang ini, ada berapa ikatan hidrogen yang terdapat di dalam rangkaian DNA ekson yang pertama ini katanya? Ada berapa itu ikatan hidrogennya? Tadi saya bilang kalau dari A ke T ikatan hidrogennya ada 2. Kalau dari G ke C ikatan hidrogen ada 3. Langsung saya kasih buat di sini ya. Ini tadi ikatan hidrogennya 2. G ke C ikatan hidrogennya 3. C ke G juga 3. Berarti ada berapa jumlah ikatan hidrogen di situ? Ada 8. 8 jumlah ikatan hidrogen. Oke. Jadi di sini penjelasan saya itu tadi mengenai si splicing RNA. Jadi jangan bingung ketika nanti di soal kamu ketemu ada ekson, ada inton. Jangan bingung loh, ini apa nggak pernah dijelasin gitu ya. Itu maksudnya adalah proses menuju si splicing RNA. Jadi di situ nanti ada keadaan DNA yang tidak membawa kode genetik, itu tergantung metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita gitu ya. Nah, ketika keadaan itu terjadi maka nanti ada rangkaian yang harus dibuang yang tidak membawa kode gitu ya. Siapa tadi yang tidak membawa kode? Itu adalah si inton. Jadi intonnya nanti dibuang, yang digunakan dan memasuki di dalam proses translasi itu adalah bagian yang ekston. Oke, jadi selain itu tadi saya sudah jelaskan juga mengenai si nukleotida dan juga penghitungan
apa ini namanya, ikatan hidrogen. Oke, jadi demikian penjelasan saya pada hari ini. Bila ada yang kurang dipahami boleh nanti dijapri ke saya. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat.